Dan langsung saja kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemirsa, hanya gara-gara sayur terlalu asin, seorang anak di Trenggalek, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya. Tindakan keji ini dipicu perselisihan saat makan sahur. Aparat Satreskrim Polres Trenggalek Senin siang melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan di Kertosono, Trenggalek, Jawa Timur. Seorang lelaki berinisial WB dihabisi anak kandungnya FS di depan rumahnya pada Senin pagi. Pembunuhan ini dipicu keributan saat makan sahur untuk berpuasa. Sang anak marah pada ibu kandungnya karena sayur terlalu asin. WB yang baru kembali bekerja dari Malaysia membela istrinya sampai terjadi cekcok anak dan bapak. Rupanya perselisihan tidak berhenti. FS kemudian membacok ayahnya di depan rumah hingga tewas. Korban meninggal akibat luka serius di kepala yang diakibatkan penganiayaan benda tajam. Asal mula kejadian, jadi pada waktu itu hari ini dua orang satu rumah berbuka puasa bersama, kemudian ada perselisihan, kemudian cekcok. Tersangka telah ditangkap untuk proses lebih lanjut. Dari pemeriksaan sementara tersangka, penganiayaan pada sang ayah dilakukan karena dendam. Dari keterangan daripada tersangka sendiri, untuk dia melakukan itu adalah karena dendam, karena merasa dikucilkan selama ini. Polisi rencana akan melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan tersangka karena sebelumnya FS pernah divonis menderita kelainan jiwa. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, hanya gara-gara masalah sepele, hal kecil cekcok di meja makan akhirnya berakhir dengan hal keji seperti ini. Tapi belakangan diketahui rupanya pelaku ini memang memiliki motif dendam terhadap ayahnya. Nah, Ustaz, yang ingin saya tanyakan nih, seperti apa sih Ustaz dendam atau mendendam dalam pandangan Islam? Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Pertama, saya tentu prihatin sekali ya. Ini yakin peristiwanya bukan hanya karena perselisihan kecil tadi, ini sudah akumulatif ya, sudah bertumpuk pasti ya, dan tadi juga memang ada dendam. Nah ini dendam itu kan sebetulnya api yang tidak pernah padam, itu dendam itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu sangat tidak menyukai seorang lelaki yang sangat gigih dalam permusuhan, artinya dalam dendam, itu sangat tidak disukai. Jadi bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa orang ya yang kemudian lambat marahnya tetapi kemudian cepat redanya itu calon penghuni surga ya. Tapi orang yang kemudian cepat marah dan lambat redanya itu sebetulnya penghuni neraka ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya coba kita lihat, kita nih cepat marah apa enggak? Sebaiknya jangan cepat marah ya, jangan sumbu pendek, sumbunya harus panjang sekali gitu ya. Jadi dan kalau sedikit aja kita kemudian lalai jadi marah gitu, harus cepat sekali redanya gitu. Jangan sampai udah mah cepat marahnya, lama redanya. Nah ini na'udzubillah min dzaliknya. Karenanya untuk menjauhi rasa dendam ini ya perlu disiram sama yang namanya istighfar ya. Istighfar terus, karena yang namanya dendam itu kan begini. Pekerjaan yang paling melelahkan adalah mengelola dendam dan kebencian. Itu melelahkan. Jadi bikin stres, bikin nggak bisa tidur, bikin sempit semuanya gitu ya, bebannya berat, itu kebencian dan dendam. Karenanya jauhi hasud itu, jauhi kebencian, jauhi dendam. Insya Allah hati ini menjadi lapang, dan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Saya kira begitu. Iya, semoga kita selalu dijauhkan dari yang namanya dendam, na'udzubillah min dzalik juga. Kalau misalnya kita bisa menjadi penghuni neraka, kita kan pengennya bisa menjadi penghuni surga ya Ustaz ya. Nah Ustaz, iyalah, amin. Iya, amin amin. Nah Ustaz, ini lagu bagaimana sih cara agar anak laki-laki dan orang tua nih, khususnya ayah, bisa saling menyayangi? Terkadang kan laki-laki nih egonya lebih kuat dibandingkan wanita gitu Ustaz. Iya, sebetulnya tidak ada masalah ya. Artinya anak saya laki-laki semua, tiga-tiganya anak saya laki-laki semua. Jadi memang kalau misalnya kita memang dari kecil gitu ya, ini anak ini memang kita penuh dengan membesarkannya dengan rasa kasih sayang ya. Kemudian kita memang muncul artinya ta'liful qulub, menyatu hati kita dengan anak gitu ya, dan kita menjadi seorang ayah yang seharusnya sebagaimana seorang Luqman ya. Seorang Luqman dalam Al-Quran itu bukan nabi, bukan siapa-siapa, tetapi seorang yang sangat bijaksana, bahkan
di highlight, dimasukkan dalam Al-Quran. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman ini dengan sangat sayangnya kepada anaknya, menasihati anaknya ya dengan menyebutkan ya bunayya, ini kan ibni, panggilan sayang kepada anaknya, kemudian menyebutkan bahwa pesannya la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Jadi artinya nasihat, kedekatan ya dan lain-lain itu memang harus dibangun oleh seorang ayah dengan anaknya. Dengan begitu insya Allah anaknya itu bukan hanya kemudian menyayangi balik kita, tapi juga akhirnya kita jadi role model, jadi uswah ya, jadi teladan bagi anak kita gitu. Dan itulah yang seharusnya hubungan ayah dengan anak begitu, kira-kira seperti itu. Iya, betul sekali Ustadz. Dimana memang kalau ayah sebagai yang lebih tua harus bisa mengayomi anaknya gitu ya Ustadz ya, dan harus bisa merendahkan, maksudnya lebih hatinya itu bisa lebih mengayomi anaknya dibandingkan si anak laki ini ya Ustadz ya. Betul, ya memang ya namanya ayah kan kecintaan dan lain-lainnya kepada anak itu harus muncul, walaupun kalah sama ibunya 3 kali gitu, tapi jangan mau kalah juga ayah gitu ya. Nah seorang anak itu kan birrul walidain, jadi artinya ya memang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kepada seorang ibu, tapi kepada ayahnya. Mereka justru harus betul-betul menghormati ayahnya, menghormati ibunya, orang tuanya, dan itulah kunci kendaraannya ke surga. Kalau enggak ya sulit juga mereka ya anak-anak.